Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapakah manusia yang ditakuti waktu? Saat sejarah menuliskan kematian para raja dan nabi, ada satu nama yang seolah menghapus garis takdir tersebut. Beliau tidak memiliki makam, namun keberadaannya dirasakan di setiap abad. Dialah Nabi Khidir Asang, pengelana abadi. Benarkah beliau masih berjalan di antara kita saat ini? Ataukah beliau hanya menjadi legenda dalam lipatan kitab suci? Mari kita buka gerbang misteri yang paling dijaga dalam sejarah Islam. Sebelum kita melanjutkan kisah penuh hikmah ini, mari kita sejenak saling mendoakan. Bagi Anda yang berkenan menekan tombol subscribe, like, dan share, semoga Allah berikan kemudahan dalam hidupnya dan dimudahkan rezekinya. Amin. Siapa sebenarnya Khidir? Di sebuah pesisir yang sunyi, ribuan tahun lalu, terjadi sebuah pertemuan yang mengubah cara pandang manusia terhadap ilmu. Nabi Musa alaihissalam, sang pemberi hukum yang agung, diperintahkan Allah untuk menemui seseorang di Majma'ul Bahrain, pertemuan dua lautan. Sosok itu bukan malaikat, tapi ilmu yang dimilikinya melampaui logika manusia. Nama aslinya sering disebut sebagai Balian bin Malkan. Nama Khidir sendiri berarti yang hijau. Riwayat menyebutkan bahwa dimanapun beliau duduk, tanah yang kering dan gersang seketika akan menumbuhkan rumput hijau yang rimbun. Kehadirannya membawa kehidupan. Namun, misteri terbesar bukan pada namanya, melainkan pada usianya. Rahasia Ainul Hayat. Dunia mengenal legenda Fountain of Youth, tapi dalam literatur Islam dan sejarah Timur Tengah, dikenal sebuah mata air bernama Ainul Hayat. Banyak ahli sejarah dan mufasir menyebutkan bahwa Khidir alaihissalam Asa adalah sosok yang berhasil menemukan mata air kehidupan ini atas izin Allah. Bayangkan sebuah misi rahasia di zaman Raja Zulkarnain. Khidir, yang saat itu menjabat sebagai penasihat atau panglima, diutus untuk memimpin rombongan mencari sumber air tersembunyi di tempat yang gelap gulita. Logika manusia mengatakan itu mustahil. Namun, Khidir melangkah dengan keyakinan. Di saat pasukan lain tersesat, beliau menemukan sumber air yang memancarkan cahaya kebiruan. Begitu beliau membasuh wajah dan meminumnya, sel-sel tubuhnya seolah berhenti menua. Waktu tidak lagi memiliki kuasa atas dirinya. Sejak saat itu, beliau ditugaskan Allah untuk menjadi saksi sejarah hingga fajar kiamat menyingsing. Sepanjang sejarah, Khidir AS muncul seperti hantu yang menyelamatkan. Beliau tidak ingin dikenal. Beliau muncul saat umat dalam kesulitan, memberikan nasihat singkat, lalu menghilang seperti asap. Di pasar-pasar Baghdad yang ramai, di tengah badai padang pasir Yaman, hingga di lorong-lorong sempit Damaskus. Banyak ulama besar mengklaim telah bertemu dengan seorang pria misterius, beraroma harum, berpakaian bersahaja, namun memiliki tatapan mata yang seolah menembus masa depan. Beliau bukan nabi yang membawa syariat baru, melainkan penjaga rahasia takdir. Logika keberadaan, masih hidupkah beliau? Mengapa Allah membiarkan seorang hamba hidup ribuan tahun? Jika Dajjal diberikan umur panjang untuk menebar fitnah, maka para ulama berpendapat bahwa Khidir diberikan umur panjang sebagai penyeimbang, sebagai bukti bahwa kekuasaan Allah atas takdir tidak terbatas. Namun, perdebatan pun muncul. Jika beliau masih hidup, di mana beliau sekarang? Apakah beliau tinggal di pulau terpencil, di puncak gunung yang tak terjamah, ataukah beliau duduk tepat di samping Anda, di gerbong kereta, atau di saf belakang masjid, memperhatikan dunia yang semakin tua? Khidir adalah paradoks. Beliau ada tapi tak terlihat. Beliau hadir tapi tak menetap. Namun, pertemuan beliau dengan Nabi Musa alaihissalam adalah kunci pertama untuk memahami tugas rahasianya. Mengapa seorang nabi sekali bermusa harus tunduk belajar pada Khidir, dan apa sebenarnya yang terjadi di pertemuan dua lautan itu yang hingga kini masih menjadi rahasia besar. Nabi Khidir alaihissalam digambarkan berwajah teduh dan bercahaya, dengan sorot mata tajam penuh kebijaksanaan. Posturnya tegap namun sederhana, pakaiannya bersih dan sederhana, sering digambarkan bernuansa hijau sebagai simbol kehidupan. Bagaimana jika semua hal buruk yang terjadi pada Anda hari ini sebenarnya adalah cara Tuhan menyelamatkan Anda dari bencana yang lebih besar? Di tepian samudera yang tak berujung, dua sosok agung bertemu dalam sebuah perjanjian yang mustahil. Nabi Musa, sang pemberi hukum yang tegas, harus berhadapan dengan Khidir, sang pemegang kunci takdir. Inilah perjalanan paling membingungkan dalam sejarah manusia, di mana logika hancur, berkiping-kaping,
di hadapan rahasia Tuhan. Setelah perjalanan panjang mencari pertemuan dua lautan, Nabi Musa akhirnya menemukan sosok yang dicarinya. Khidir Asy duduk tenang. Tampak seperti pria biasa, namun memancarkan wibawa yang membuat alam sekelilingnya tunduk. "Bolehkah aku mengikutimu agar kau ajarkan ilmu yang benar?" tanya Musa. Khidir menatap tajam. "Sesungguhnya kau tidak akan sanggup sabar bersamaku. Bagaimana kau bisa sabar atas sesuatu yang kau tidak tahu rahasianya?" Perjanjian pun dibuat. Musa tidak boleh bertanya apapun sampai Khidir sendiri yang menjelaskannya. Mereka pun naik ke sebuah kapal milik rakyat miskin yang mencari nafkah di laut. Namun, baru saja kapal itu berlayar, Khidir mengambil kapak dan melubangi lambung kapal tersebut. Musa terperanjat. Kapal itu adalah tumpuan hidup orang-orang miskin yang sudah berbaik hati memberi mereka tumpangan cuma-cuma. "Mengapa kau melubanginya? Kau ingin menenggelamkan penumpangnya," seru Musa. Khidir hanya menoleh pelan, mengingatkan tentang janji untuk tidak bertanya. Musa terdiam, merasa bersalah. Namun, apa yang tidak dilihat Musa adalah apa yang diketahui Khidir. Di balik cakrawala, seorang raja zalim tengah berlayar dengan armada perangnya, merampas setiap kapal bagus yang lewat. Inilah logika takdir pertama. Sesuatu yang tampak rusak di mata manusia sebenarnya adalah perlindungan dari perampokan total. Kapal itu dibiarkan rusak sedikit agar tetap dimiliki oleh pemiliknya. Seringkali lubang dalam hidup kita adalah cara Allah agar kapal kita tidak dirampas oleh badai yang lebih besar, kematian yang tak masuk akal. Perjalanan berlanjut ke daratan. Di sana, mereka bertemu dengan seorang anak kecil yang sedang bermain dengan riang. Tanpa peringatan, Khidir melakukan hal yang paling mengerikan. Beliau mencabut nyawa anak itu. "Musa meledak, mengapa kau bunuh jiwa yang suci tanpa alasan?" Sekali lagi, Khidir hanya mengingatkan tentang kesabaran. Musa berada di titik nadir logikanya. Bagaimana mungkin seorang hamba Allah yang saleh melakukan pembunuhan? Rahasia di baliknya jauh lebih dalam dari samudera. Khidir melihat masa depan sesuatu yang dalam istilah modern disebut butterfly effect. Anak itu, jika tumbuh besar, akan menjadi sosok yang sangat kejam dan akan menjerumuskan kedua orang tuanya yang soleh ke dalam kekafiran dan kesengsaraan dunia akhirat. Allah ingin mengganti anak itu dengan anak yang lebih baik dan lebih berbakti. Terkadang, kehilangan yang paling menyakitkan adalah cara Tuhan menjaga iman kita. Terakhir, mereka sampai di sebuah desa yang penduduknya sangat pelit. Tak ada yang memberi mereka makan atau tempat berteduh. Namun, Khidir justru sibuk memperbaiki tembok sebuah rumah yang hampir roboh di desa tersebut tanpa meminta upah. Musa kembali protes, "Jika kau mau, kau bisa minta upah untuk membangun tembok ini agar kita bisa makan." Inilah akhir dari kebersamaan mereka. Khidir mengungkap rahasia terakhir. Di bawah tembok itu tersimpan harta karun milik dua anak yatim yang ayahnya adalah orang syalih. Jika tembok itu roboh sekarang, harta itu akan ditemukan dan dijarah oleh penduduk desa yang serakah. Allah ingin harta itu tetap tersimpan sampai kedua anak itu dewasa. 3 kejadian ini adalah tamparan bagi logika manusia. Khidir mengajarkan bahwa di balik setiap kapal yang bocor, di balik setiap perpisahan yang pedih, dan di balik kebaikan yang tak terbalas, ada tangan Tuhan yang bekerja dengan sangat rapi. Namun, jika Khidir adalah pengelola rahasia masa lalu, di mana beliau saat segera-segera besar Islam terjadi, jika Nabi Khidir hidup abadi, di manakah beliau saat manusia paling mulia, Rasulullah, berjalan di bumi? Apakah beliau hanya menonton dari kejauhan? Ataukah beliau hadir sebagai tamu tak kasat mata di shot-shot paling genting? Dan benarkah ribuan tahun kemudian, sosok berjubah hijau yang sama muncul di pesisir tanah Jawa, memberikan restu kepada para wali songo untuk mengislamkan Nusantara? Mari kita telusuri jejak gaib sang pengelana abadi. Suara tanpa wujud di hari duka. Ketika Rasulullah wafat, kesedihan menyelimuti Madinah. Para sahabat seolah kehilangan kompas hidup mereka. Di tengah isak tangis di dalam rumah Nabi, tiba-tiba terdengar suara dari arah pintu. Suaranya begitu berwibawa, namun sosoknya tak terlihat jelas oleh semua orang. Suara itu berucap, "Sesungguhnya pada Allah ada pelipur lara dari setiap musibah, ganti dari setiap yang hilang, dan susulan dari setiap yang fana. Maka kepada Allah lah kalian berharap." Ali bin Abi Thalib menoleh ke arah para sahabat dan berkata, "Tahukah kalian siapa dia? Dialah Al-Khidir." Riwayat Al-Baihaqi. Ini adalah bukti
bahwa Khidir hadir bukan untuk mengubah takdir wafatnya Nabi, melainkan untuk memberikan penguatan spiritual kepada para penerus dakwah. Beliau adalah saksi bisu transisi kepemimpinan dari zaman kenabian ke zaman para sahabat. Khidir di tanah Jawa, guru para wali, ribuan kilometer dari padang pasir Arabia, di bawah rimbunnya pohon jati tanah Jawa. Legenda Nabi Khidir tumbuh subur dalam naskah-naskah klasik seperti Babat Tanah Jawi atau serat-serat kuno. Nama Khidir sering muncul sebagai sosok yang membimbing para wali songo. Salah satu kisah yang paling ikonik adalah pertemuannya dengan Sunan Kalijaga. Dikisahkan, saat Raden Said Sunan Kalijaga sedang mencari jati diri dan ilmu hakikat di pinggir sungai, beliau bertemu dengan seorang pria tua misterius. Pria ini tidak mengajarkan syariat lahiriah yang kaku, melainkan membuka mata batin Sunan Kalijaga tentang makna air kehidupan yang sesungguhnya bukan air fisik, melainkan ma'rifatullah, mengenal Allah. Mengapa Khidir sangat identik dengan wali songo? Karena dakwah para wali di Jawa menggunakan pendekatan ilmu laduni, ilmu yang langsung diberikan Allah ke dalam hati tanpa melalui proses belajar biasa. Ilmu inilah yang menjadi spesialisasi Nabi Khidir alaihissalam. Beliau dianggap sebagai guru ruhani bagi para pendakwah yang harus menghadapi kerasnya tantangan budaya di Nusantara. Di Jawa, ada kepercayaan bahwa Nabi Khidir sering muncul di pertigaan jalan, di pasar, atau di tepi pantai dalam wujud seorang pengemis atau kakek tua yang lusuh. Beliau datang untuk menguji kerendahan hati para ulama dan pejalan ruhani. Ada sebuah cerita tutur yang menyebutkan bahwa seorang ulama besar pernah berdoa ingin bertemu Nabi Khidir. Suatu hari, seorang pengemis kotor datang ke rumahnya minta makan. Karena merasa terganggu dengan baunya, sang ulama mengusirnya. Tak lama kemudian, ia menyadari melalui isyarat batin bahwa pengemis itulah sang Nabi. Khidir tidak datang dengan mahkota. Beliau datang dengan ujian. Apakah kau masih melihat rupa? Atau kau melihat penciptanya? Mengapa Khidir terus berkeliling dunia, dari Timur Tengah hingga ke Nusantara? Banyak ulama berpendapat bahwa tugas Khidir adalah menjaga paku-paku bumi. Beliau memastikan bahwa ilmu hakikat tidak punah dan memberikan semangat kepada para kekasih Allah yang sedang berjuang sendirian di daerah-daerah terpencil. Beliau adalah jembatan antara dunia gaib dan dunia nyata. Jika di masa Nabi Musa beliau mengajarkan tentang takdir, di masa Wali Songo beliau mengajarkan tentang kebijaksanaan dalam berdakwah. Beliau adalah pengelana yang melintasi batas geografis dan waktu demi sebuah misi besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keberadaan Khidir di Nusantara bukan sekadar dongeng. Jejaknya terekam dalam kedalaman ilmu para wali. Namun, jika benar beliau masih hidup dan bisa berpindah tempat dalam sekejap mata, di manakah titik koordinat beliau saat ini? Benarkah ada tempat-tempat tertentu di bumi ini yang menjadi stasiun tempat beliau singgah? Puncak Gunungin kedalaman samudera, ataukah di saf belakang masjid di kota Anda? Di episode selanjutnya, kita akan menelusuri kesaksian orang-orang modern yang mengklaim telah bertemu dengan beliau. Inilah lokasi-lokasi misterius yang konon menjadi tempat singgah Nabi Khidir. Pernahkah Anda bertemu dengan orang asing yang memberikan nasihat sangat mendalam, lalu menghilang begitu saja saat Anda lengah? Ataukah Anda pernah merasakan aroma harum yang tiba-tiba muncul di tengah keramaian pasar yang kumuh? Di seluruh penjuru dunia, dari puncak gunung Himalaya hingga pesisir pantai selatan Jawa, terdapat titik-titik koordinat yang dipercaya sebagai tempat singgah sang pengelana abadi. Namun, mampukah mata manusia biasa mengenali tanda-tanda kehadirannya, titik-titik singgah sang Nabi? Secara filosofis, Khidir As disebut sebagai Prophet of the Seas, Nabi Samudra. Oleh karena itu, banyak ulama sufi menyebutkan bahwa beliau paling sering ditemukan di tepi air. Pertemuan beliau dengan Nabi Musa terjadi di Majma'ul Bahrain, pertemuan dua lautan. Hingga kini, banyak yang meyakini wilayah ini berada di Selat Gibraltar atau di pertemuan Laut Merah dan Laut Mediterania. Namun di Indonesia, keyakinan ini bergeser ke tempat-tempat yang memiliki energi spiritual kuat. Pesisir pantai Parangkusumo, puncak Gunung Lawu hingga masjid-masjid tua di Demak seringkali dikaitkan dengan penampakan beliau. Mengapa air? Karena air adalah sumber kehidupan, dan Khidir adalah pemegang rahasia air kehidupan Ainul Hayat. Beliau muncul di tempat yang tenang, namun memiliki arus energi yang besar. Bagaimana cara mengenali beliau? Jika Anda berharap bertemu sosok dengan cahaya menyilaukan dan sayap, Anda mungkin
akan kecewa. Berdasarkan ribuan kesaksian para ulama dan solihin, Nabi Khidir hampir selalu muncul dalam wujud orang biasa yang paling tidak diperhitungkan. Para ulama memberikan beberapa isyarat atau tanda fisik yang sering dikaitkan dengan beliau, meskipun beliau bisa mengubah wujud atas izin Allah. Ibu jari tanpa tulang, ada kepercayaan di kalangan ulama bahwa jika Anda bersalaman dengan beliau, ibu jari atau jempolnya terasa sangat lunak, seolah-olah tidak bertulang. Aroma harum yang khas. Meskipun berpakaian lusuh seperti pengemis, kehadiran beliau seringkali dibarengi dengan aroma parfum yang sangat lembut dan belum pernah tercium di dunia sebelumnya. Mata yang menembus, tatapan matanya sangat tenang, namun memberikan kesan bahwa beliau tahu segala rahasia yang Anda sembunyikan di dalam hati. Kehadiran yang tiba-tiba. Beliau tidak datang dengan kendaraan. Beliau muncul saat Anda sendiri dan hilang saat ada orang lain yang mendekat. Kenapa beliau sering menyamar menjadi orang miskin, pengemis, atau kakek tua yang sakit? Ini adalah ujian bagi kita. Allah ingin melihat apakah kita memuliakan manusia karena jabatan dan hartanya atau karena ruhnya. Ada sebuah kisah populer tentang seorang pemuda yang mencari Nabi Khidir di masjid selama bertahun-tahun. Suatu malam, seorang kakek tua duduk di sampingnya dan bertanya, "Apa yang kau cari, wahai pemuda?" Si pemuda menjawab dengan kasar, "Jangan ganggu aku sedang menunggu Nabi Khidir." Kakek itu tersenyum dan pergi sambil berbisik, "Bagaimana kau bisa menemukannya jika matamu hanya melihat jubah emas, sementara beliau datang dengan kain tambalan?" Bukan hanya ulama zaman dulu, beberapa tokoh besar di era modern pun mengklaim pernah mengalami pertemuan misterius di sela-sela kepadatan jamaah haji di Mekah atau di tengah sunyinya malam di Masjid Nabawi. Seringkali muncul sosok yang memberikan kunci jawaban atas kegelisahan hati seseorang, lalu ia hilang di balik tiang masjid. Logikanya, jika beliau adalah penjaga stabilitas ruhani dunia, maka beliau tidak akan pernah tinggal diam di satu tempat. Beliau berpindah sesuai perintah Allah memperbaiki tembok yang retak di hati manusia, atau melubangi kapal kesombongan kita agar tidak dirampas oleh nafsu setan. Nabi Khidir adalah pengingat bahwa keajaiban itu dekat. Beliau tidak berada di tempat yang jauh. Mungkin beliau hanya berjarak satu jabat tangan dari Anda. Namun, ada satu pertanyaan besar yang tersisa. Jika beliau hidup sampai akhir zaman, apakah perannya saat fitnah terbesar umat manusia muncul? Apa hubungan Nabi Khidir dengan kemunculan Dajjal dan turunnya Nabi Isa? Nabi Khidir alaihissalam digambarkan berwajah teduh dan bercahaya, dengan sorot mata tajam, penuh kebijaksanaan. Posturnya tegap, namun sederhana. Pakaiannya bersih dan sederhana, sering digambarkan bernuansa hijau sebagai simbol kehidupan. Segala yang bermula pasti akan berakhir. Namun bagaimana dengan dia yang telah melampaui ribuan tahun sejarah? Nabi Khidir alaihissalam telah menyaksikan runtuhnya kekaisaran, lahirnya para wali, hingga perubahan wajah bumi. Namun, tugas beliau belum usai. Di balik tirai akhir zaman, sebuah takdir besar telah menanti. Benarkah beliau akan menjadi sosok yang menantang fitnah Dajjal? Dan bagaimanakah akhir dari perjalanan panjang sang pengelana abadi ini? Khidir dan fitnah terbesar. Dalam beberapa literatur dan diskusi para ulama, muncul sebuah pertanyaan menarik. Jika Nabi Khidir hidup hingga akhir zaman, apakah beliau akan bertemu dengan Dajjal? Ada sebuah riwayat dalam Sahih Muslim tentang seorang pemuda yang berani menghadapi Dajjal di gerbang Madinah. Pemuda itu berkata dengan lantang, "Aku bersaksi bahwa kau adalah Dajjal yang telah diceritakan Rasulullah." Dajjal kemudian membunuhnya dan menghidupkannya kembali sebagai fitnah. Namun pemuda itu justru semakin yakin akan kebatilan Dajjal. Abu Sa'id Al-Khudri berkata bahwa banyak orang meyakini pemuda itu adalah Nabi Khidir alaihissalam. Meskipun terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai identitas pemuda tersebut, pesan spiritualnya sangat jelas. Khidir adalah simbol perlawanan terhadap kebohongan lahiriah. Di zaman di mana banyak orang tertipu oleh penampakan luar, ilmu Khidir, ilmu hakikat adalah satu-satunya cara untuk melihat kebenaran yang disembunyikan. Kapan sang pengelana akan wafat? Jika Nabi Khidir meminum Ainul Hayat dan diberikan umur panjang, apakah beliau abadi? Jawabannya adalah tidak. Al-Quran secara tegas menyatakan dalam surah Al-Anbiya ayat 34, "Kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia pun sebelum kamu Muhammad." Para ulama yang meyakini Khidir masih hidup berpendapat bahwa keabadian beliau hanyalah sampai waktu yang ditentukan, yaitu hingga menjelang hari kiamat. Ada riwayat yang menyebutkan
bahwa kelak saat angin lembut berhembus dari arah Yaman yang mencabut nyawa setiap orang beriman, disitulah Nabi Khidir pun akan merasakan maut. Beliau akan kembali ke haribaan ilahi setelah menyelesaikan tugas terpanjang yang pernah diberikan kepada seorang manusia. Banyak orang menghabiskan waktu bertahan-tahan melakukan riadah atau amalan tertentu hanya untuk bertemu Nabi Khidir. Mereka berharap mendapatkan ilmu laduni, harta karun, atau karamah. Namun, para guru sufi seringkali mengingatkan, jangan mencari Khidir, tapi carilah apa yang dicintai Khidir. Beliau mencintai kerendahan hati. Beliau mencintai bakti kepada orang tua seperti kisah Uwais Al-Qarni. Beliau mencintai keikhlasan yang tersembunyi. Seringkali, saat seseorang berhenti mengejar penampakan Khidir dan mulai memperbaiki akhlaknya, saat itulah esensi dari ilmu Khidir masuk ke dalam hatinya. Bertemu secara fisik adalah anugerah, namun memiliki sifat seperti beliau adalah sebuah kemuliaan. Kisah Nabi Khidir adalah pengingat bagi manusia modern yang terlalu mendewakan logika dan statistik. Beliau mengajarkan kita untuk tidak terburu-buru menghakimi takdir. Kapal yang bocor adalah perlindungan. Kehilangan adalah pertukaran dengan yang lebih baik. Kerja keras yang tak terlihat membangun tembok adalah investasi bagi masa depan yang diberkahi. Di dunia yang serba cepat ini, Khidir adalah simbol kesabaran dan ketenangan. Beliau mengajarkan bahwa Tuhan bekerja dengan cara yang sangat halus, seringkali di luar jangkauan akal sehat kita. Nabi Khidir AS mungkin masih berjalan di pasar-pasar kita. Mungkin beliau sedang duduk di tepian pantai yang sunyi. Atau mungkin beliau baru saja berpapasan dengan Anda pagi ini. Keberadaannya adalah bukti bahwa rahmat Allah itu luas dan tak terbatas oleh waktu. Namun, yang lebih penting dari sekadar mencari keberadaan fisiknya adalah membawa semangatnya dalam hidup kita. Semangat untuk selalu berbaik sangka pada takdir Allah. Semangat untuk menolong tanpa ingin dikenal. Dan semangat untuk terus belajar meskipun kita merasa sudah tahu segalanya. Sampai jumpa di kisah berikutnya dan tonton video lainnya hanya di Serambi Kufah. Terima kasih.